lowongan pekerjaan. Di bahwa pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenaga kerjaan yang adil. Pasal tersebut secara jelas negara harus mencegah terjadinya diskriminasi lowongan pekerjaan. Yang ketiga, bahwa pasal 6 Konvensi Internasional Ekonomi Sosial Budaya, negara pihak dari konvenan, mulia, frasa dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan merupakan persoalan konstitusi. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang menyesali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon sebelumnya di nomor perkara 35 PUU-2024. Pemohon mengutip beberapa komentar menyesali perbuatan penolakan permohonan pemohon sebagai berikut. Dianggap dia bacakan sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, semestinya hakim Mahkamah Konstitusi melihat bahwa terdapat persoalan konstitusi dengan frasa dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Menurut teori keadilan kami anggap dibacakan. Selanjutnya, bahwa banyak masyarakat sangat setuju terhadap permohonan pengujian undang-undang yang dilakukan para pemohon. Hal ini dapat dilihat pada video yang diupload di beberapa media sosial media maupun televisi melalui YouTube dengan berjudul "Masyarakat Setuju Aturan Batas Usia Kerja Dihapus". Diupload kami anggap dibacakan. Kami lanjutkan bahwa diskriminasi mengenai ageism, bahwa ada lowongan pekerjaan yang menjadi momok menakutkan bagi para job seeker atau pencari kerja, sebagaimana pada video YouTube yang diupload Kompas TV pada tanggal 4 Juli 2023 yang berjudul "Adanya Diskriminasi Usia untuk Pekerja Jadi Faktor". Secara singkat kami anggap dibacakan. Kami lanjutkan yang selanjutnya, bahwa permohonan sebelumnya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/2024 terdapat dissenting opinion Hakim Konstitusi Muhammad Guntur Hamzah. Beliau memandang pada paragraf 6.1 poin keempat. Dianggap dibacakan juga. Dianggap dibacakan. Mohon izin kami lanjutkan, bahwa frasa dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sangat bias dan rentan disalahgunakan sekelompok perusahaan, semisalnya berpenampilan menarik. Yang menurut para pemohon, syarat lowongan berpenampilan menarik sangatlah subjektif dan tidak ada tolak ukur yang pas karena setiap orang mempunyai definisinya sendiri mengenai berpenampilan menarik. Syarat berpenampilan menarik sendiri dapat membuat seorang menurun motivasinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan. Lanjut, bahwa sebagaimana isi pasal 38 ayat 2 kami anggap dibacakan. Kami lanjutkan bahwa yang ke-12, bahwa frasa dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kami anggap dibacakan. 13, bahwa tanpa adanya ketentuan yang jelas frasa dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dapat membuka peluang untuk diskriminasi dalam proses perekrutan. Tidak ada jaminan bahwa tenaga kerja yang direkrut akan dipilih berdasarkan kualifikasi ataupun meritokrasi. Ke-14, bahwa frasa dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan. Pasal 35 Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menimbulkan permasalahan dampak sosial yang semakin meluas dikarenakan sering dijumpai persyaratan lowongan pekerjaan yang tidak masuk akal, menimbulkan banyaknya pencari kerja yang sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Yang ke-15, bahwa dalam konteks global yang semakin menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan, pasal ini tidak memperhitungkan bagaimana perekrutan tenaga kerja dapat mendukung atau menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan atau penciptaan lapangan kerja yang layak. Yang ke-16, bahwa frasa dapat merekrut sendiri tenaga kerja. Pasal 35 ayat 1 tidak mengatur tentang prinsip kesetaraan dalam proses rekrutmen yang bisa menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti umur, jenis kelamin, asal daerah. Ketidakadilan dalam proses rekrutmen dapat merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi yang diakui secara luas dalam hukum ketenaga kerjaan.
17. Bahwa pasal 5 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang isi setiap kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Belum secara konkret melindungi pekerja terhadap diskriminasi lowongan pekerjaan dikarenakan pasal tersebut berisi himbauan dan tidak ada bentuk penegasan yang tegas apa saja yang dilarang dalam bentuk diskriminasi. Yang ke-18, bahwa banyaknya terjadi batas usia lowongan pekerjaan seperti maksimal usia 26 sampai maksimal 30 tahun. Para pemohon memandang bahwa perusahaan menetapkan batas usia lowongan pekerjaan supaya memerlukan fisik yang bagus, stamina yang kuat, dan lain-lain, tapi yang sering menjadi permasalahan adalah pembatasan usia lowongan pekerjaan yang sebetulnya tidak perlu adanya batas usia asalkan dia mampu bekerja dan giat. Ya, lanjut lagi yang terkait dengan dalil berikutnya. Lampiran-lampiran kami anggap dibacakan yang mulia. Kami lanjutkan yang ke-19 di halaman 14. Bahwa pemerintah tidak bersikap tegas pada lowongan pekerjaan diskriminasi. Secara tidak langsung pemerintah tidak mewujudkan cita-cita bangsa yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi. Kami anggap dibacakan. Ya. Yang ke-20, bahwa berdasarkan gambar di atas menurut survei Angkatan Kerja Nasional, BPS mencatat sejumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2023 mencapai 7,86 juta orang. Dari total angkatan kerja sebanyak 147,71 orang. Angka tersebut relatif turun 6,77% atau sekitar 560.000 jika dibandingkan pada periode sama sebelum tercatat sebanyak 8,42 juta. Dari komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri 139,85 juta orang penduduk bekerja dan 7,86 juta sisanya belum bekerja. Bila dibandingkan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 3,99 juta orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 4,55 juta orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 0,56 juta orang. Ya, sekarang huruf